Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Masih tetap di rumah aja kan? Oh ya, kali ini kita akan sharing mengenai denyut nadi normal. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih denyut nadi itu? Bagaimana, ada yang tahu? Oke, jadi denyut nadi itu adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Ini karena kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Mengukur denyut nadi sama artinya dengan mengukur denyut jantung. Terus, berapa denyut nadi normal? Jadi, jumlah denyut nadi seseorang itu bisa berbeda dari orang lain. Denyut nadi yang rendah biasanya terjadi jika kita sedang beristirahat dan meningkat ketika berolahraga. Nadi manusia itu untuk idealnya rata-rata berdenyut sekitar 60-100 kali per menit. Denyut nadi setiap orang akan bervariasi. Ini tergantung pada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, seperti usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, posisi tubuh, emosi, ukuran tubuh, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Untuk bayi usia 1 tahun sendiri, jumlah denyut nadi normal per menitnya yaitu 100-160 kali. Nah, untuk anak usia 1-10 tahun, jumlah denyut nadi normalnya yaitu 70-120 kali per menit. Dan untuk anak usia 11-17 tahun, jumlah denyut nadi normalnya yaitu 60-100 kali per menit. Sedangkan untuk orang dewasa sendiri sama dengan anak usia 11-17 tahun yaitu 60-100 kali per menit. Dibanding orang dewasa, denyut nadi bayi dan anak-anak cenderung lebih tinggi. Ada yang tahu alasannya? Nah, alasannya yaitu karena kebutuhan suplai darah mereka lebih banyak, sehingga jantung harus bekerja lebih keras dan berdetak lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, denyut jantung ini juga bisa berubah-ubah loh, bergantung pada aktivitas fisik dan kondisi kesehatannya. Misal, saat anak sangat aktif, kesakitan, demam, atau dehidrasi, denyut nadinya bisa meningkat tajam. Dan untuk denyut nadi yang cepat sendiri, itu dapat disebabkan beragam hal, yakni oleh aktivitas fisik, anemia, mengonsumsi obat-obatan dan zat tertentu seperti kafein, amfetamin, obat flu, rokok, dan alkohol. Sedangkan demam atau menderita kondisi tertentu, misalnya hipertiroid, serta faktor psikologis seperti cemas dan stres. Sedangkan denyut nadi rendah saat istirahat itu bisa disebabkan oleh penyakit jantung, seperti gangguan listrik jantung, mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit jantung, tingkat kebugaran yang baik, dan kelenjar tiroid kurang aktif atau hipotiroidisme. Sementara itu, denyut nadi yang lemah bisa diakibatkan adanya pendarahan atau dehidrasi berat yang menyebabkan shock atau masalah pada jantung seperti henti jantung dan gagal jantung. Jadi sampai di sini ada yang tahu tidak apa saja sih yang mempengaruhi denyut nadi? Nah, yang mempengaruhi denyut nadi itu ada 6. Pertama, usia, kedua, suhu, ketiga, posisi tubuh, keempat, emosi, kelima, ukuran tubuh, dan keenam, efek samping obat. Bagaimana? Ada yang penasaran tidak untuk mengecek denyut nadi normalnya? Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa memeriksanya dengan melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama,
Letakkan dan tekan ujung jari telunjuk dan jari tengah pada pangkal ibu jari dan pergelangan tangan, lipatan paha atau pada cekungan leher depan atau sisi batang tenggorokan. Nah, langkah selanjutnya yaitu perhatikan jarum detik jam dan hitung denyut nadi selama 15 detik. Kalikan denyut nadi dengan angka 10. Misalnya, jika selama 15 detik denyut nadi kalian berjumlah 20, maka kalikan 20 dengan 4 dan didapatlah 80. Ini berarti nadi kalian berdenyut 80 kali per menit. Denyut nadi biasanya juga diperiksa untuk mengetahui apakah jantung berfungsi dengan baik atau tidak, menemukan tanda-tanda penyakit, memeriksa aliran darah setelah cedera, dan sebagai bagian dari pemeriksaan tanda-tanda vital secara umum. Kalian bisa memeriksa sendiri apakah kalian memiliki denyut nadi normal dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Apabila denyut nadi terlalu cepat atau lambat disertai nyeri dada, pusing, pingsan, sakit kepala, dan sesak nafas, maka kalian harus segera untuk menghubungi dokter ya. Nah, Kakak kira untuk sharing kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.